Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa setia MBI dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali dalam suasana yang sangat luar biasa. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bertemu secara daring, ya, secara online. Ini adalah kali pertama setia MBI melakukan perkuliahan jarak jauh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berbeda dari yang sebelumnya, di mana dulu kita dipertemukan dalam mata kuliah hitung-hitungan, ya. Ada akuntansi manajemen, ada manajemen keuangan, kemudian ada akuntansi biaya, lab manajemen keuangan. Nah, sekarang dalam suasana mata kuliah akuntansi manajemen. Dulu mungkin banyak hitung-hitungan, tapi sekarang 50-50, ya. Ada teorinya, bahkan ada hitungannya, bahkan integrasi antara teori dan hitungan. Nah, untuk kontrak kuliah ini hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, karena kita dipertemukan bukan hari ini saja, ya. Di semester kemarin pun kita bertemu dalam mata kuliah yang berbeda. Untuk kontrak kuliah sama, ya. Absensi harus full, kemudian tugas-tugas harus diselesaikan, bisa lewat WA, bisa lewat email, bahkan bisa konsultasi di WA untuk sesi tanya jawab. Nah, ya. Nah, untuk kali ini mungkin ada perbedaan sedikit. Biasanya kita kuliah dalam kelas. Nah, sekarang kita kuliah dalam bentuk daring atau jaringan secara online. Nanti saya berharap Anda atau mahasiswa dapat membuat sebuah resume dari apa yang saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Nanti Anda buatkan resume secara lengkap terkait apa mata kuliah hari ini, ya. Untuk mata kuliah hari ini itu mata kuliah yang bisa dibilang banyak teorinya, ya. Itu adalah dasar-dasar akuntansi manajemen. Saya yakin perusahaan akan memahami, akan menggunakan terkait dengan informasi akuntansi manajemen ini. Sebuah perusahaan akan efektif dan efisien jika dikelola dengan baik, mulai dari dewan komisarisnya, dewan direkturnya, bahkan para manajernya. Nah, itu disebut sebagai pengelola manajemen. Nah, saya yakin hampir semua perusahaan menggunakan yang namanya sistem informasi, ya, menggunakan sistem informasi akuntansi manajemen. Ada sistem informasi akuntansi, ada sistem informasi manajemen. Nah, saat ini saya akan menyampaikan terkait dengan sistem informasi manajemen. Nah, ada apa sih tujuannya daripada sistem informasi akuntansi manajemen ini? Tentunya perusahaan atau sistem informasi ini menyediakan informasi, ya, untuk segala macam perhitungan, baik perhitungan biaya jasa, perhitungan biaya produk, kemudian objek lainnya, tentunya yang ditentukan oleh perusahaan atau oleh manajemen. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah menyediakan informasi, ya, untuk perencanaan, kemudian untuk pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan-perbaikan berkelanjutan. Kemudian tujuan yang terakhir biasanya di sini sistem informasi itu menyediakan informasi tentunya untuk mengambil keputusan, ya. Nah, dalam sistem informasi manajemen atau sistem informasi akuntansi ini biasanya ada modelnya, ya, ada model operasionalnya, ya. Biasanya sebuah kegiatan ekonomi atau kegiatan-kegiatan produksi itu bisa dibilang sebagai masukan, ya. Kemudian ada pengumpulan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ini, pengukuran, kemudian penyimpanan, dan lain-lainnya, termasuk pelaporan, itu bisa dibilang sebagai proses. Kemudian setelah itu barulah ada yang namanya laporan khusus, ya, mengenai biaya produksi, mengenai biaya anggaran, kemudian laporan mengenai kinerja, gitu, ya. Nah, kalau
buatkan sebagai model atau sebagai sistem, itu ada input, kemudian yang saya bilang tadi proses, kemudian ada output tentunya. Nah, dari output ini akan diberikan kepada seorang atau sebagai pengguna atau sebagai analis ya dari laporan itu, yang nantinya akan dianalisis dan dijadikan sebagai pengambil keputusan untuk kegiatan ekonomi berkelanjutan. Ini bisa dibilang sistem atau model operasional yang sangat sederhana. Nah, kita mulai dari yang namanya proses, ya, proses manajemen. Hampir semua perusahaan dalam manajemen itu pasti ada proses-prosesnya, ya. Kalau bisa dibilang proses manajemen ini bisa diidentifikasikan sebagai aktivitas-aktivitas, mulai dari aktivitas perencanaan, pengendalian, pengambil keputusan. Ini proses ya. Itu proses aktivitas perencanaan, kemudian pengendalian dan pengambil keputusan. Bahkan proses manajemen ini pun bisa dideskripsikan sebagai fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh para manajer. Jadi manajer ini melakukan proses. Nah, disebut dengan proses manajemen ya. Atau melakukan pemberdayaan kepada para pekerja, nah itu termasuk proses manajemen juga. Nah, yang kemudian ada tujuan yang kedua, yaitu terkait dengan yang tadi saya sebutkan adalah perencanaan. Kalau secara harfiah, perencanaan ini bisa dibilang formulasi terperinci dari segala macam kegiatan. Untuk apa? Tentunya untuk mencapai tujuan perusahaan atau tujuan akhir yang sudah direncanakan. Nah, ini disebut dengan perencanaan. Sekali lagi, perencanaan ini bisa dibilang formulasi terperinci, ya, formulasi secara rinci untuk segala macam kegiatan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah terkait dengan pengendalian. Akuntansi manajemen berbicara mengenai pengendalian. Pengendalian di sini adalah sebagai aktivitas manajerial untuk memonitor, untuk mengawasi, untuk mengimplementasi ya sebuah rencana yang sudah direncanakan tadi. Apakah rencana tadi sudah dijalankan dengan baik atau tidak? Nah, itu butuh sebuah yang namanya pengawasan atau memonitor ya, yang memonitor rencana tadi. Ya, tentunya dalam rangka perbaikan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah pengawasan, setelah pengontrolan, setelah memonitor, tentunya langkah berikutnya adalah mengambil keputusan. Nah, ini adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif. Ya, antara ya dan tidak, antara baik dan benar, antara ambil atau lepas, antara lanjut atau tinggal. Nah, ini adalah pengambilan keputusan. Bisa dibilang proses pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Mahasiswa yang sekalian, mahasiswa S3 MBA sekalian dimanapun Anda berada, ada perbandingan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ya, ini perbandingan yang bisa dibilang jelas. Ya, bisa dibilang sangat signifikan perbandingannya. Ya, kalau akuntansi manajemen itu perbedaan atau perbandingan dengan akuntansi keuangan, kalau akuntansi manajemen itu lebih fokus kepada internal, ya. Sedangkan akuntansi keuangan itu lebih fokus kepada eksternal tentunya di luar perusahaan. Kemudian perbandingan yang lain, akuntansi manajemen itu tidak ada aturan yang mengikat, ya, tidak ada aturan yang mengikat. Sedangkan akuntansi keuangan itu harus mengikuti aturan-aturan tertentu, ya, harus mengikuti aturan-aturan dari pihak eksternal. Kemudian perbandingan yang lain adalah akuntansi manajemen itu informasi keuangan dan non keuangan dapat bersifat subjektif. Ya, dapat bersifat subjektif. Kalau akuntansi keuangan itu sebaliknya, ya, informasi keuangan yang bersifat objektif, gitu ya.
Nah, kalau akuntansi manajemen subjektif, kalau akuntansi keuangan objektif. Nah, perbandingan yang keempat itu akuntansi manajemen lebih menekankan pada yang namanya masa yang akan datang. Lebih menekankan pada masa yang akan datang. Sedangkan akuntansi keuangan lebih berorientasi pada historis, ya, berorientasi pada sejarah atau masa lalu. Kemudian perbandingan yang berikutnya, yang kelima, yaitu akuntansi manajemen lebih kepada evaluasi dan keputusan internal nanti yang didasarkan atas nilai internal tentunya. Nah, kalau akuntansi keuangan informasinya mengenai perusahaan secara global atau secara keseluruhan. Sedangkan akuntansi manajemen itu secara internal, ya. Lalu perbandingan yang terakhir ini biasanya akuntansi manajemen itu sangat multidisiplin. Kalau akuntansi keuangan itu lebih pada independen, ya. Nah, ada peran akuntan manajemen, dewan komisaris, dewan direktur, para manajer. Nah, itu disebut dengan akuntan manajemen. Nah, ini ada perannya, ya. Perannya tidak lain dan tidak bukan itu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, bertanggung jawab untuk mengumpulkan, bertanggung jawab untuk mengukur, menganalisis, kemudian menyiapkan dan menginterpretasikan atau mengkomunikasikan informasi. Nah, itu peran-peran akuntan manajemen, ya. Jadi sekali lagi, peran akuntan manajemen itu tentunya diawali dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, kemudian mengukur, menganalisis, kemudian menyiapkan, kemudian menginterpretasikan informasi atau mengkomunikasikannya kepada para manajemen yang lain, ya, sebagai upaya untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian akuntansi manajemen juga mempunyai peran, yaitu tentunya wajib mendukung manajemen dalam semua tahap tentunya. Untuk apa? Untuk mengambil berbagai macam keputusan. Nah, konsep dasar akuntansi manajemen tidak terlepas dari yang namanya biaya, ya. Nah, tidak terlepas dari yang namanya biaya. Hal ini pernah saya sampaikan di mata kuliah sebelumnya. Biaya di sini bisa dibilang kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang dan jasa yang tentunya diharapkan itu dapat memberi manfaat barang dan jasa itu. Kemudian akuntansi manajemen ini juga tidak terlepas dari yang namanya objek biaya. Ya, saya pernah menyampaikan bahwa objek biaya itu dapat berupa apapun, seperti produk, kemudian pelanggan, kemudian departemen, kemudian proyek, kemudian aktivitas. Itu pernah saya sampaikan sebelumnya di mata kuliah yang lain. Ini dalam rangka apa? Objek biaya ini itu dalam rangka mengukur dan membebankan biaya tentunya, yang nomor 1 tadi. Kemudian tidak terlepas juga akuntansi manajemen ini dari indirect cost. Indirect cost ini bisa dibilang biaya tidak langsung. Adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri tentunya dengan mudah dan mungkin akurat, ya, sebagai objek biayanya. Lalu ada direct cost. Ini adalah biaya langsung. Kalau ini sebaliknya dari indirect cost, yaitu biaya yang dapat ditelusuri, ya, dengan mudah dan akurat, ya, sebagai objek biayanya. Nah, ada beberapa metode dalam pembebanan biaya. Ya, ada 3 metode, pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu direct tracking, kemudian driver tracing, dan yang berikutnya allocation. Ya, nah, hal ini kalau direct tracking ini adalah menganalisis. Ya, direct tracking ini menganalisis, mengamati secara fisik. Ya, kalau driver tracing di sini adalah penelusuran penggerak, ya, yaitu bergantung pada faktor-faktor sebab akibat. Sedangkan allocation di sini adalah pembebanan biaya tidak langsung pada objek biaya. Nah, mahasiswa sekalian, mungkin itu materinya yang saya sampaikan. Berharap Anda dapat memberikan resume secara lengkap terkait dengan apa yang bisa dibilang akuntansi manajemen ini. Jadi saya tunggu resumenya hari ini juga. Nanti setelah terkumpul semua, kita akan melakukan kuis akuntansi manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.